Amin. Tadi pagi saya melihat Bapak Ibu, siapa yang membuat desain baju hebat-hebat? Ya, karya-karya semuanya baju senjata rohani saya lihat. Luar biasa sekali. Sudah bangun tembok dan sebagainya. Ya, boleh duduk dengan tenang. Tarik nafas yang dalam supaya oksigen naik ke otak. Amin. Siapa yang diberkati hari kemarin? Oke, hari ini akan lebih luar biasa lagi. Mari terus kita haus dan lapar akan Tuhan. Ya, hari ini kita akan belajar tentang relations and responsibility. Saya mungkin lebih banyak bicara yang di dalam kita, ya. Nanti Ibu Panglima akan membagikan bagaimana menjadi pemimpin yang saudara akan tergantung kita seberapa kita benar-benar haus dan lapar. Oke, saya akan mulai dengan pertanyaan begini. Saudara jawab dengan jujur ya. Siapa di sini yang pemimpin? Angkat tangannya. Oke, turunkan tangan ya. Siapa yang bukan pemimpin? Angkat tangannya. Oke, turunkan tangan. Siapa yang tidak angkat tangan? Kadang-kadang kita ini kurang merespon ya. Saudara saya ini termasuk orang yang dulu mager, ya tahu mager? Ya lu mau nanya apa gue diam aja lah gitu ya. Nggak bisa saudara, kita ini harus belajar merespon. Namanya juga responsibility. Punya kemampuan untuk merespon, responsibility itu. Amin? Coba saya tanya lagi. Siapa yang pemimpin angkat tangannya? Oke, turunkan tangan. Siapa yang bukan pemimpin angkat tangannya? Wah banyak juga ya, banyak juga. Saya sedikit cerita dulu saudara. Saya memasuki tahun 2025, seperti saya sampaikan kemarin yang ikut sesi saya. Tuhan berkata saya ini pemimpin yang tidak suka memimpin. Kalau saya boleh memilih dulu ya, saya mau duduknya paling belakang tuh. Ya, nggak kelihatan orang. Semakin gak kelihatan, semakin asik. Masalahnya gak bisa, saudara. Kalau kita pemimpin, itu salah satu arti kata pemimpin itu adalah memimpin di depan. Amin? Ya. Nah, kita akan mulai, ya. Kalau bicara relationship, itu bicara seberapa kita berpengaruh kepada orang-orang sekitar kita. Seberapa mereka mau ada dalam pengaruh kita, itu relationship. Dan seberapa kita memberikan pengaruh yang baik. Responsibility itu bicara tentang tanggung jawab untuk memimpin. Ada standar Tuhan untuk setiap pemimpin. Ya, kita akan mulai dengan fakta kondisi yang menyedihkan, boleh. Ya dikatakan begini, banyak orang tidak percaya bahwa mereka bisa membuat dampak positif kepada dunia di mana mereka tinggal. Tadi definisi pemimpin adalah memberikan pengaruh, memberikan dampak. Jadi tadi yang mengangkat tangan dia bukan pemimpin, termasuk golongan ini. Tidak percaya bahwa hidupnya bisa memberi dampak. Oke, ini survei. Barna Research Group melaporkan bahwa 95% pendeta loh. Saya nggak tahu di Indonesia berapa persen. Di Amerika mengatakan bahwa mereka tidak percaya bahwa mereka memiliki karunia kepemimpinan. Loh, tapi kok jadi pendeta? Gembala, rasul mungkin. Juga merasa tidak cukup dipersiapkan untuk tugas kepemimpinan. Jadi yang pertama saya mau saudara mulai hari ini, ya, saya akan terus kasih beberapa ayat. Kita harus ubah cara pikir kita, ubah cara pandang kita. Mulai hari ini, tempatkan dirimu sebagai pemimpin. Satu hari, saya lupa tahun berapa ya itu Bu In ya. Bahtera itu memilih Elisa. Saya satu yang diangkat jadi Elisa. Sudah tahu 1 tahun, saya tuh gak tahu mesti ngapain. Yang satu bilang, harus bergerak. Yang satu bilang, gelinding wae. Saya bingung. Sampai satu hari,
Saya mulai bergumul dengan Tuhan. Tuhan berkata, pertama adalah kamu ini tidak memandang dirimu sebagai pemimpin. Kamu tidak melihat dirimu sebagai Elisa di dalam ini loh. Kalau saudara tidak bisa melihat bahwa engkau adalah pemimpin, maka engkau tidak bisa bertindak sebagai pemimpin. Saya ini tahu saya pemimpin, tapi begitu saya tidak menyukai saja, saya tidak bisa sampai puncak destiny, saya tidak bisa jadi pemimpin yang efektif. Tapi begitu saya tahu, saya menyukai, saya mulai, Tuhan saya harus belajar apa lagi? Saya harus lakukan apa? Saya belajar tentang pemimpin hari-hari ini. Mungkin agak terlambat, gak apa-apa, ada percepatan. Amin. Ya, yang pertama saudara mari mulai berkata, mulai berpikir sebagai pemimpin. Jadi saat saudara mendengarkan saya, mendengarkan Ibu Panglima, oke, apa yang dibutuhkan untuk saya berfungsi sebagai pemimpin yang terbaik di panggilan saya. Ini mengerikan, saudara. Saya coba cari, belum ketemu, tahun berapa ini. Dan kondisinya di Amerika, minimal saya mengikuti sudah ada 6 pendeta, mega church. Mega church itu berarti jemaatnya itu di atas 50.000 Bapak Ibu. Diturunkan dari kepemimpinan. Ada yang karena memang kasus immoral, ada yang masa lalunya, bayangin dia sudah umur 60-an, 70-an, kejadiannya umur 20. Tidak diberesi, tidak dibenahi, suruh turun. Jadi yang Bapak Ibu yang ada di sini, engkau adalah orang-orang yang dicari, wanted. Karena seluruh dunia, bukan cuma gereja Tuhan, membutuhkan pemimpin. Saya baca berita di Jepang, mereka dalam 1 tahun sudah ganti Perdana Menteri berapa kali. Di Korea Selatan, presiden turunin, yang menjadi PLT diturunin lagi. Mengerikan. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu engkau adalah orang-orang yang dicari. Saya mau masukkan ini sekarang sama saudara. Mari buka. Selanjutnya ya. Saudara, Yesus dikatakan dia adalah singa dari Yehuda. Saya berdoa itu tuh yang kecil-kecil itu. Ya mungkin kita lah ya. Yang akan terus menjadi makin dewasa. Saudara ini singa. Bukan kucing. Halo. Kita adalah suku singa dari Yehuda. Saudara harus lihat dirimu singa. Tahu singa? Nanti saya tadi sempat pelajari. Auman singa, walaupun bukan yang paling keras, ternyata gajah lebih keras, saudara ya. Ternyata ada jenis monyet yang lebih keras lagi. Tapi tetap singa itu kalau mengaum, semua gemetar. Dikatakan auman singa itu 114 desibel. Itu seberapa keras ya? Bandingkannya beginilah. Manusia itu kalau teriak, sekeras-kerasnya cuma 85 desibel. Singa ini 114, gajah 117. Tapi radiasinya 8 kilometer. Kenapa kita deklarasi? Karena saudara sih, ya, jangan kayak ikan koki kalau kata ibu itu ya. Kalau nyanyi pun dengan cuap-cuap. Amin. Karena DNA saudara adalah singa dari Yehuda. Saudara deklarasi, saudara nyanyi, saudara itu sama seperti mengaum. Radiasi satu singa 8 kilometer. Ini ada berapa ribu singa ini? Digabungkan, iblis gemetar. Iblis lari. Kalau saudara mengerti, sadar, tahu, ngeh bahwa saudara adalah bukan singa ompong ya. Singa dari Oswald Chambers. Siapa itu Oswald Chambers? Kalau saudara sedang baca buku, dia yang menulis The Atmosphere of My Devotion. The Atmosphere for His Highest. Dia berkata, kepemimpinan adalah pengaruh. Setiap saudara punya pengaruh. Baik apa buruk?
Saudara punya pengaruh. Deklarasimu punya pengaruh. Imanmu punya pengaruh. Pemikiranmu yang baik punya pengaruh. Kerja kerasmu punya pengaruh. Kita dilahirkan kembali sebagai penguasa dalam Kristus. Saudara, satu hari saya dengarkan motivator berkata begini. Kalau kamu mau menjadi bilioner, lihatlah para bilioner. Ikuti cara jalannya, mungkin jalannya begini. Enggak apa-apa, tapi itu jalan 1 juta US dollar. Tapi jangan berhenti dari sampai situ. Pelajari cara pikirnya, cara kerjanya, cara hidupnya. Mungkin kalau saudara lihat Ibu Panglima, kalau wanita mungkin ikuti cara pakaiannya, enggak apa-apa, itu awal. Amin. Ikuti cara teriaknya. Ikuti cara pikirnya. Ikuti pendiriannya. Ikuti imannya. Nikmati keberhasilannya. Itu dimulai dengan cara pikir. Saya cuma mau, ini yang penting. Kalau saudara bisa lihat, bisa menyadari bahwa engkau adalah singa, bahwa engkau adalah punya potensi sebagai pemimpin, hidupmu akan berubah. Engkau akan mulai atur waktu dengan baik. Engkau akan mulai mengatur dirimu. Engkau akan mulai mengatur prioritasmu. Amin. Kita bisa dan bahkan harus berdampak untuk daerah, untuk pelayanan, untuk bisnis yang Tuhan percayakan. Saudara, sejak saya bertobat, waktu Tuhan berkata, saya mulai selalu, ya Tuhan, apa lagi yang saya harus lakukan? Apa yang harus saya upgrade? Karena ternyata kita ini benar-benar diperlengkapi Tuhan. Jangan sia-siakan setiap sesi, saudara. Ya, saya keliling ke tempat-tempat parkir, kadang-kadang teman-teman yang jaga itu mungkin capek ya. Saya bilang, ayolah dengarkan streaming lah, saya bilang. Jangan kehilangan. Apalagi saudara duduk di sini, jangan sampai saudara masuk kiri keluar kanan. Karena kalau orang mendengarkan saya, suara saya ini bikin ngantuk katanya. Jadi hanya orang-orang yang kuat yang bisa tetap melek dan mendengarkan saya. Nah, ketika singa mengaum, itu menunjukkan dominasi. Ini daerah kekuasaanku loh. Jadi seberapa deklarasimu mendominasi. Saya ingat satu hari, istri saya di Afrika. Itu cuaca, waduh, angin sekali, mendung banget. Mereka sudah lakukan, mereka sudah doa. Akhirnya istri saya telepon saya. Sudah boleh tanya sama istri saya yang cantik gitu ya. Bener gak ini ceritanya? Saya doa dalam, saya pokoknya doa deklarasi. Sudah, amin, jalan, saya bilang. Udah, gak lama dia WA. Dahsyat sekali, baru selesai deklarasi langsung cerah. Saudara, ini singa dari Bekasi ini, dampaknya sampai Afrika. Karena saya keturunan singa dari Yehuda. Bisa melihat itu dalam diri saudara? Kalau berkaca jangan, malang benar nasibku. Gak punya jodoh, gak punya rumah, gak punya kerjaan. Bangun saudara, lihat aku keturunan singa dari Yehuda. Mulai ciptakan rumah. Gak ada yang amin, gak apa-apa. Buat saya aja rumahnya. Mulai ciptakan jodoh. Oh gak mau jodoh, gak apa-apa, saya gak boleh, sudah satu-satu. Mulai ciptakan apapun. Saudara, satu hari kami ini baru mendirikan SMK, saudara. Wah, pokoknya kita lakukan apapun untuk dapat yang baik ya, untuk dapat izin operasional. Saudara. Tapi sampai kepala sekolahnya frustrasi datang sama saya, Pak, saya sudah tidak tahu lagi mesti ngapain, izin tidak keluar-keluar. Karena si pengawasnya itu ada item 2 di sini nih, ya sudah ngerti. Pernah suka ribut sama saya, debat. Oke, saya bilang, kamu mau apa? Mau kita pindahin ini orang, atau kita suruh dia check out? Yang mengerti-mengertilah. Tapi orang ini baik, kepala sekolah ini baik. Pak, kita pindahin aja. Oke, dalam nama Yesus Tuhan, ini sekolahmu. Kami sudah lakukan yang kami bisa. Tolong orang ini dipindahkan. Amin. Dah.
Saya lupa berapa lama, tapi nggak lama, mungkin nggak sampai 1 bulan. Tiba-tiba dia WA saya, Pak, orang itu sudah dipindahkan. Nggak sampai situ, saudara. Nama yang mengganti sama. Misalnya namanya A, ini juga A. Dan si A yang baru ini adalah orang yang menolong kami dapat akreditasi buat SD. Oh, saya bilang Tuhan itu dahsyat. Itu singa, itu pemimpin. Amin. Ya. Nah, singa mengaum untuk menakut-nakuti saingannya. Ini menurut informasi. Singa mengaum berkomunikasi dengan sesamanya. Singa juga mengaum karena ada musuh yang perlu dihabisi. Saudara, kalau saudara adalah pemimpin, saudara adalah keturunan singa dari Yehuda, deklarasi itu DNA saudara. Amin. Deklarasi itu apa? Karena mati dan hidup dikuasai. Nah, jadi hati-hati kalau bicara. Apalagi saudara saya bersyukur, saya kalau punya istri saya sebenarnya ngomong salah sedikit aja. Batalin, batalin katanya. Kamu harus ngerti, berdampak sekali perkataan. Engkau orang tua adalah pemimpin. Hati-hati berkata-kata buat anak. Engkau suami adalah pemimpin. Engkau ibu adalah hati-hati. Ya, oke, next. Nah, saudara, dalam hidup kita ada yang namanya potensi ilahi. Kalau potensi itu belum jadi kenyataan, Bapak Ibu. Potensi itu harus dikeluarkan. Potensi itu harus dilatih. Tapi setiap saudara punya potensi ilahi. Ada memang orang yang dilahirkan dengan bakat kepemimpinan. Tiba-tiba memang kelihatan punya otoritas, punya orang tuh sangat mudah ikut dia. Tapi itu tidak cukup. Tetap perlu dilatih, dibimbing, dimentori. Apalagi kita yang tidak mungkin lahir dengan bakat kepemimpinan. Tapi saya mau berkata pagi hari ini, ada potensi ilahi dalam hidup. Setiap saudara adalah pemimpin. Mari bersikap sebagai pemimpin. Kalau saudara keluar, oh saya pemimpin ya. Gak ada seruduk-serudukan saudara. Gak ada pemimpin seruduk-serudukan. Ngantri yang rapi. Walaupun tadi pagi sendok kurang harus ngantri gitu ya. Saya lihat wah ini ajaib nih, pemimpin semua nih. Ketika kita ngerti kita pemimpin, bisa melihat sebagai pemimpin, saudara akan berperilaku sebagai seorang pemimpin. Layak gak aku ya? Kalau aku ini berkelakuan seperti ini layak gak ya? Nah, setiap kita punya potensi sebagai pemimpin. Saudara, kalau saudara kenal saya 30 tahun lalu, saya gak masuk hitungan. Bahkan Ibu Iin saya yang saya hormati, berkata sama saya, kenapa ya Tuhan pilih kamu? Artinya, orang kaya begini kok dipilih gitu. Nganggu kan beliaunya. Tapi ada potensi ilahi yang beliau lihat. Ini orang ada yang Tuhan taruh dalam hidup. Dalam hidup saudara ada potensi, ada kekuatan besar. Tapi kalau itu tidak dipaksa, dilatih, dikeluarkan. Ini yang sama Miles Monroe berkata begini. Tempat paling kaya, dia bilang, itu bukan di CBD. Bukan di tempat pusat keuangan. Tahu tempat paling kaya di mana? Kuburan. Kok bisa? Karena disitulah potensi-potensi ilahi yang belum dikembangkan. Pemimpin-pemimpin yang sudah meninggal sebelum jadi pemimpin. Buku-buku yang belum dilahirkan. Karya-karya musik yang belum dilahirkan. Bisa nangkep potensi? Saudara saya nggak masuk hitungan. Secara manusia gak masuk hitungan. Secara jasmani gak masuk hitungan. Ini sekarang aja udah ganteng loh saudara. Dulu kurus, penyakitan, buduk, tahu buduk? Miskin, bodoh,
hitam, hidup lagi. Tapi sekali lagi itu cuma kemasan luar. Kemarin lihat fotonya Nick Vujicic, gak punya tangan normal, gak punya kaki normal, tapi dalamnya raksasa. Halo, saya sekali lagi berdoa, dalammu adalah singa Yehuda. Bilang kiri kananmu, tapi ikuti saya begini loh. Jangan kita singa Yehuda, enggak. Berperilaku sebagai pemimpin, lihat. Saya singa Yehuda, gitu loh. Lihat wajahnya, lihat matanya, tembusi sampai masuk di hatinya. Jangan, saya singa Yehuda, hihihi. Ini, waktu saya baca ya saudara, ini sosiologis. Saya nggak tahu di mana dia buat, yang berkata saya nggak sempat cari. Seorang introvert, orang yang paling nggak mungkin jadi pemimpin. Introvert tahu, maunya sendiri, sibuk di dalam gitu ya. Bisa mempengaruhi rata-rata 10.000 orang sepanjang hidupnya. Siapa di sini yang introvert? Nah, cuma sedikit kan? Berarti yang lain itu kali 10, kali 100, kali 1000. Bayangkan dampak yang terjadi ketika kita jadi pemimpin, on position di bagian kita menjungkir balikan dunia. Bayangkan seorang introvert 10.000 sepanjang hidupnya. Apalagi kalau saudara ngerti saudara pemimpin dan melatih, memberikan dirimu dilatih oleh Tuhan, oleh mentor, dididik. Saya bersyukur loh saudara, hidup miskin gitu ya keluarga. Keluarga saya berantakan. Maksudnya orang tua saya tuh, saya punya ibu banyak kaya raya, ibunya banyak tuh kaya raya saudara. Punya saudara yang suka membuli. Ternyata memaksa saya punya survival behavior, punya daya tahan. Kan zaman sekarang itu kan semua serba enak. Zaman saya masih belajar bikin clipping koran, harus ngapalin organisasi olahraga itu ya, KONI, PASI. Waduh, banyak tulisnya. Sekarang saudara belum tentu hafal nomor teleponmu sendiri. Saya juga coba menghafalkan nomor teleponnya Bu Iin, belum berhasil. Saya mau melatih otak saya, saudara. Ternyata ini ya, ini sedikit belajar tentang otak. Ini bicara potensi sekali lagi. Ini belum ngomong jiwa, belum ngomong roh. Otak kita itu, saya dulu pikir otak kita itu seperti hard disk. Ya masukin data gitu penuh, ya toh. Udah kalau udah penuh ya sudah, semua dibuntain. Ternyata otak kita itu seperti otot. Semakin dilatih, semakin kuat. Ada orang umur 72 tahun, 80 tahun perempuan. Six pack saudara. Tahu six pack? Six pack itu one pack ada 6. Ini kayak roti keset ya gitulah. Karena dilatih. Nah, saya bilang, iya Tuhan, saya sudah lama tidak baca buku. Maunya nonton YouTube short, saya bilang. Saya bersyukurlah ya, saya dan istri saya mewaris sama anak saya. Kami berlibur. Yang dibeli apa saudara? Buku dan makan. Itu aja. Wah, puji Tuhan lah, minimal. Itu kan, karena knowledge itu power saudara. Tapi belajar itu super power. Kalau sudah tahu bagaimana belajar dengan cepat, baca dengan cepat, menghitung dengan cepat, kita akan jadi pemimpin-pemimpin dahsyat. Terus saya tertantang nih. Ibu In berkata, saya bisa multitasking 3 hal. Saya bilang saya 2 aja kadang-kadang ini hilang. Tapi gak apa-apa buat saya. Kalau Ibu In bisa, saya bisa. Amin. Loh kalau saya yang bodoh, saya ini, kalau Ibu In itu kan pinter sama Tuhan dibuat bodoh dulu di Belanda. Kalau saya ini bodoh dibuat pinter. Kebalik ya. Saya tuh benar-benar bodoh loh saudara. Gak bisa ngomong Q. Q tahu Q? Waktu saya kecil, kuyu geplak sama kakak saya. Ini Q, kuyu geplak. Saya ini punya yang baik dari ayah saya ya.
sebelum jam 8 nggak boleh tidur. Duduk semua di meja belajar. Udah ngantuk tuh belajar, padahal nggak ngerti, nggak masuk-masuk saudara. Tapi minimal punya disiplin belajar. Malam jam 12 sudah tidur, baru tidur 12 lewat. Jam 3 sudah bangun. Wah, ya waktunya menyembah Tuhan. Itu perlu dilatih. Jangan percaya bahwa harus tidur 8 jam. Halo? Saya bertanya-tanya ya sama Tuhan. Kenapa sih manusia harus makan 3 kali sehari? Di Alkitab yang saya temukan, Elia itu cuma dikasih 2 kali sehari. Kemarin saya lihat YouTube, ternyata kalau banyak makan, cepat tua. Gawat bener saya bilang, waduh. Sedangkan kita ini di mana makan, rapat makan, habis khotbah makan. Maaf Pak Jo, bukan menyinggung. Tapi kita punya DNA Yahweh, amin. Oh dibully, baguslah. Dibulian membuat kamu jadi kuat. Sor. Pengaruh apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu? Mari berketetapan hati. Tuhan, aku pemimpin. Mungkin sudah lama aku membiarkan kepemimpinan itu mati suri. Tapi mulai hari ini, biarkan aku jadi pemimpin. Jadi pemimpin itu bukan sekedar memimpin, tapi menjadikan yang kita pimpin, pemimpin selanjutnya. John Maxwell berkata begini, ini waduh memukul saya sekali. True leadership, kepemimpinan yang benar, diukur dari penerus yang dihasilkan. Saya bilang, wow ini saya simpan tuh. Saya simpan, saya bilang Tuhan saya harus punya penerus. Harus, kudu. KHM katanya, kudu harus mesti. Oke, kebanyakan. Oke, next. Ini ayat yang kita semua tahu ya. Tapi inilah master plan Bapa kita di surga. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tidak menurut monyet. Saudara dan saya diciptakan serupa, segambar dengan Tuhan. Kenapa? Mengapa dia harus menciptakan kita serupa, segambar dengan dia? Bahkan di Mazmur dikatakan, untuk waktu yang singkat engkau menciptakan manusia sedikit lebih rendah, bahasa aslinya dari Elohim. Bukan dari malaikat, dari Elohim. Bedanya kita diciptakan. Supaya mereka berkuasa, kata berkuasa kata dominion bahasa Inggrisnya. Artinya punya daerah kekuasaan. Hei, jangan menyendiri. Setiap saudara punya daerah kekuasaan. Mari kuasai dengan benar. Saya loncat tadi biar cepat ya. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Mau engkau laki-laki, mau engkau perempuan, ini adalah master plan Tuhan. Enggak ada yang di tengah-tengah. Amin? Enggak ada yang di tengah-tengah. Itu dusta. Kau laki-laki atau kau perempuan, ini master plan Tuhan. Beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkan, dan berkuasalah. Nah, saya pelajari bahasa aslinya, nggak usah lihat, tapi kurang lebih begini. Kata berkuasa dari kata raja, menguasai, kata taklukkan dari kata kabas, menguasai juga sama. Itu artinya menginjak-injak, menundukkan, meruntuhkan, memiliki otoritas, menang melawan, memerintah dan mengambil. Itu kan semua ada bahasa kepemimpinan, saudara. Itu bahasa penguasa. Saudara dan saya diciptakan serupa segambar dengan Tuhan untuk menguasai, untuk memimpin, untuk membawa kemuliaan Tuhan. Kalau saudara bisa nangkap ini, ngerti ini, engkau akan berubah cara hidup. Saudara, hari-hari ini saya bilang Tuhan setiap hari, ini jangan ditiru ya. Satu hari Ibu In berkata sama saya begini, Luk, sudah saatnya kamu jangan baca Alkitab
banyak lagi. Nggak rohani kan? Dari mana teologisnya? Tapi setiap kali kamu harus tangkap sesuatu dari Tuhan. Gumuli itu. Rada kacau dulu di awal. Ya baca nggak banyak, tapi juga nggak dapat firman, saudara ya. Sampai akhirnya saya bilang, oke, saya ini harus benar serius. Tetap ada di jatah baca, saya cari baca. Setiap hari saya tangkap satu. Saya renungkan sepanjang hari. Ternyata keren, saudara. Itu membuat hidup itu fokus dan setiap hari saya punya value yang saya bisa bagikan sama orang yang ketemu sama saya. Saya belajar ini dari Tuhan. Wah, itu membuat hidup semangat dan orang yang ketemu saya hidupnya diberkati. Itu baru satu hal, saudara. Amin. Saudara, tempatkanlah dirimu sebagai pemimpin. Mulai dengan gambar diri, mulai dengan menginternalize kebenaran ini. Karena saudara nanti akan diberi nih banyak visi, misi, pesan dan sebagainya. Tapi kalau kebenaran ini gak masuk, engkau melihat dirimu sebagai singa Yehuda. Engkau melihat dirimu, aku ini punya potensi yang harus dikembangkan. Gak bisa. Saya lagi baca buku, baru 25%. Judulnya keren, Limitless. Karena saya frustasi dengan kecepatan bahtera ini, judul apalagi di Mahanaim sudah Senin, Sabtu, Minggu, kadang-kadang ada jadi hancin. Wah, itu gimana ngejarnya? Kecuali saya punya belajar lebih cepat. Dan itu bisa. Dan itu ada cara belajar cepat, mengingat cepat. Saya belajar. Ibu Nani nyampein kenapa? Oke, saya dengerin dulu. Udah selesai, apa ya tadi? Saya recall. Itu ternyata cara mengingat yang baik loh, saudara. Karena saya gak punya waktu, saya harus mengejar ketertinggalan saya. Saudara, dunia membutuhkan saudara dan saya. Dunia pelayanan, pekerjaan membutuhkan para pemimpin. Bukan berarti saudara harus jadi CEO, harus jadi pendeta, enggak. Tapi sudah memberikan pengaruh buat banyak orang. Saya ingat waktu saya keluar dari Excelcom, anak buah saya semua nulis pesan. Terima kasih, saya belum pernah menemukan pemimpin seperti Bapak. Apapun yang saya hadapi, saya bisa bicara. Pribadi, pekerjaan. Saya mungkin bukan CEO, bukan GM, tapi ada pengaruh yang saya bisa berikan. Amin. Saya berdoa ini hal kecil. Nanti yang lebih canggih sama Ibu Panglima, ya. Karena saya baru bertobat jadi pemimpin. Oke, lanjut, saudara. Master plan Bapak. Biarkan aku, kata Yesus, memberitahumu mengapa kamu ada di sini. Halo, kenapa kau ada di sini? Mengapa engkau dilahirkan di dunia? Bukan karena kecelakaan? Bukan karena papa mamamu harus kawin? Tapi ini, kamu ada di sini untuk menjadi bumbu garam yang mengeluarkan rasa Tuhan di bumi. Apakah orang ketemu saudara sudah rasakan rasa Tuhan? Atau jangan dekat-dekat sama dia, auranya gak enak, aduh kepahitannya kenceng, ngomel melulu. Atau kalau ketemu kamu itu ya adem. Kalau ketemu kamu ada masalah, solusi selesai. Saya gak tahu dengan saudara. Saya tuh terus, Tuhan mulai bangkitkan lagi kerinduan itu. Saudara, di zaman perjanjian lama, ada Musa yang berjalan wajahnya berkilauan. Di perjanjian baru ada Petrus yang jalan saja bayangannya menyembuhkan orang. Di perjanjian lama ada Henok yang bawa orang bolak-balik ke surga tanpa NASA, tanpa SpaceX. Di perjanjian lama ada Daud, ada Yusuf, ada Daniel. Dan saya berdoa potensi yang sama ada di sini, saya tahu, dan ini harus jadi kenyataan. Karena dunia sedang menunggu masanya anak-anak Tuhan dinyatakan.
Akan lahir Henok akhir zaman. Lahir Daniel akhir zaman. Yang menduduki 9 gunung. Jika kamu kehilangan rasa asinmu, ini masalah saudara. Bagaimana orang akan merasakan kesalehan? Kok pendeta gak ada bedanya sama pengusaha dunia? Aku ditipu habis nih sama pendeta. Oh, saya ketemu orang seperti itu. Lah sebagai sama pendeta kan harus saling membela. Betul gak? Saya bilang, pendeta juga manusia. Tapi seharusnya gak begitu. Kamu telah kehilangan kegunaanmu dan akan berakhir di tempat sampah. Saudara gak punya pilihan selain menjadi asin. Saya dan saudara gak punya pilihan selain menjadi pemimpin sesuai potensi yang Tuhan taruh di hidup. Atau akan dibuang dan dilemparkan ke tempat sampah. Yesus yang ngomong. Amin. Ini cara lain untuk mengatakannya. Kamu ada di sini untuk menjadi terang. Kalau saudara ngantuk, saudara boleh ke toilet belakang, cuci muka. Kenapa? Saudaranya sudah datang jauh-jauh, pergi pagi-pagi. Saya sedih kalau lihat tadi, kemarin saya keliling ada orang duduk-duduk di depan, diajak ngomong, ya kayaknya nggak peduli lah aku datang sini buat jalan-jalan mungkin. Saudara, waktu jalan terus. Hari ini kalau lewat, kita nggak bisa ambil lagi. Tadi kemarin Bu Nani bagus sekali ya, setiap kita dapat 365 halaman. Ini halaman ketiga nih. Paksa. Jadi kuat atau jadi lemah itu pilihan kok. Orang lagi jatuh cinta ya, bisa nggak tidur kok 3 hari 3 malam. Betul nggak? Waktu saudara jatuh cinta sama Tuhan pertama kali, lautan kan ku seberangi, betul nggak? Mau badai, mau hujan aku kejar terus kok. Seberapa engkau menginginkan potensi kepemimpinan ini termanifestasi lewat itu. Lanjut ya cepat ya, biar ibu bisa bicara banyak. Memeluk panggilan. Sebagai pemimpin tadi saya sudah cerita kenapa ini terus bicara sama saya. Kenapa banyak orang menurut saya benar-benar tidak memeluk yang Tuhan mau dalam hidupnya. Buat Hagar gak mudah loh saudara. Balik ke Sarah. Biarkan dirimu disiksa. Dia balik, dia peluk itu. Melahirkan 12 raja. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Bayangkan, berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Tapi waktu dia selama 40 tahun dia ketemu Tuhan, perhatikan saudara. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai. Loh, dia berkuasa kok dalam perkataan. Ada sesuatu terjadi. Ada kerusakan terjadi. Sampai Tuhan harus berurusan dengan itu. Mungkin ini yang Tuhan perlu berurusan dengan saudara. Peluk setiap panggilan. Peluk setiap kesempatan. Setiap tugas. Kalau saya mengajarkan teman-teman saya di tim saya, kalau dapat tugas, sebisa mungkin lakukan yang terbaik, biayai sendiri. Boleh cek kalau urusan parkir, hampir tidak pernah saya minta duit kok. Jatah aja segitu, gak apa-apa. Nanti makin besar. Pokoknya selama saya bisa, saya akan maksimalkan. Karena saya pemimpin, harus bertanggung jawab. Walaupun kemarin belum siap, ya tetap harus keliling, ngecek. Apakah mereka sudah makan siang? Apakah semua terkontrol dengan baik? Karena saya menempatkan diri saya sebagai seorang pemimpin. Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak. Oh, dia berkuasa dalam perkataan. Dan sejak kau berfirman kepadamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ini saya ingat teguran Tuhan sama saya, kamu ini kok malas ngomong. Kemarin saya lagi sambil baca-baca kepemimpinan cara Yesus. Yang pertama adalah Yesus ini pembicara, storyteller yang ulung. Ini Bu ini. Ya, beliau selalu punya cerita.
Kalau di green room bisa 2, kalau dibiarin kita kuat gitu ya. Sampai tengah malam balik lagi juga ada ceritanya. Saya baru berapa poin udah cerita apa lagi ya? Kenapa tidak terlatih? Masalahnya saya males ngomong. Dulu ya. Nanti STT, UBB, siap-siap saya lebih bawel. Dalam arti yang benar. Tapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Jangan. Kalau ada kesempatan ambil. Walaupun kembali engkau lagi, enggak apa-apa, engkau yang untung kok. Betul kan? Kalau orang yang bisa diandalkan kan dikasih terus. Kalau kasih tugas sama orang ini, aduh mesti dikejar-kejar. Bahkan bikin tidak tidur nyenyak gitu. Saudara saya ini aslinya nggak suka ngitung duit. Tapi saya nggak tahu pertimbangannya pemimpin saya. Setiap acara, setiap tahun, sampai akhirnya sudah biasa dan menikmati. Waduh, ngitung salah melulu, kok orang korting, repot ini dompet saya gitu kan. Sampai harus menemukan cara bagaimana. Tapi saya belajar hari-hari ini, kata embrace itu berarti banget buat saya. Peluk setiap didikan, peluk setiap pengetahuan. Cepat aja ya, nah itu PR. Ikutilah teladan pemimpin. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Di sini banyak pengajaran, pemimpinmu mungkin banyak memberikan pengajaran, ikuti. Jangan cuma dengar, bagus ya, luar biasa pewahyuannya, dalam kali, tapi nggak dilakukan, nggak ada guna. Pelajari cara hidupnya, bagaimana dia berdoa, bagaimana dia menabur, bagaimana dia berkorban. Ada orang yang pernah ikut saya, aduh saya nggak sanggup. Loh karena saya sudah, jam terbangnya sudah banyak. Saya tidur ngorok bisa jawab pertanyaan orang kok. Seolah-olah saya melek dan sedang ikut diskusi. Tapi pernah nggak orang bertanya bagaimana caranya? Kenapa bisa begitu? Ikuti cara hidupnya. Ikuti pendiriannya. Loh ibu ini berkata, saya ini bukan seorang yang suka perang, walaupun panglima. Tapi beliau adalah orang yang menangkap hatinya Tuhan. Kerinduannya menurut saya cuma satu, bahwa Tuhan itu senang. Cuma itu kok. Kalau Tuhan suruh perang, Tuhan suruh 300 orang di pesawat, orang bilang gila, enggak masalah. Itu pendiriannya beliau. Saya harus belajar mengikuti. Imannya impossible is nothing. Saya nggak tahu kalau di Mahanaim, saya ulang-ulang ini terus saudara. Saya harus brainwash, cuci otak saya. Pokoknya buat orang percaya, impossible is. Bayangkan kalau saudara jadi pemimpin dengan impossible is nothing, berbahagialah kita semua. Disuruh apapun, Bu, ibu nggak tahu sih, di sini begini, di sini begini. Emang ibu kita nggak ngitung? Hitung. Saya aja yang sering kali nggak bisa ngitung. Nanti salah satu arti pemimpin itu adalah, saya kaget saudara. Arti pemimpin itu di Perjanjian Baru, menghitung. Jadi nggak percuma dulu belajar berhitung saudara ya. Imanku, kesabaranku, kasihku, ketekunanku, nggak ada waktu untuk jelasin satu-satu. Bahkan dikatakan menderita penganiayaan. Saya bersyukurlah sejak Mahanaim sampai hari ini saya ikut setiap gelombang yang ada. Diserbu oleh macam-macam, ngalamin gak ada uang, ngalamin macam-macam. Saya bersyukur mengikuti kesengsaraan walaupun tidak sebanyak beliau. Ikuti teladan. Nah setelah saudara ikuti teladan, jadilah teladan. Amin. Next slide ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Sekali lagi sisi muda ini adalah mungkin gak pengalaman, gak kurang pengetahuan. Mari kejar. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam apa? Perkataan. Hati-hati dengan perkataan.
ketika engkau mulai menempatkan diri sebagai pemimpin, perkataanmu bisa membunuh. Perkataanmu bisa mematahkan semangat. Tapi perkataanmu juga bisa membangun, menghidupi. Dalam tingkah lakumu, jangan sampai nggak ada bedanya dengan orang dunia, saudara. Nggak ada orang nggak tertarik dengan kekristenan. Nggak ada bedanya kok sama saya. Kerjaannya proposal sama minta duit. Nggak tertarik. Dulu pernah ada pertanyaan, Pak, kenapa sih? Kayaknya lebih cepat ke dukun daripada tanya Tuhan. Ya karena kita tidak melatih diri kita untuk tajam mendengar suara Tuhan. Jadikan diri kita teladan. Dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian ya. Nggak perlu detail ya. Lanjut aja biar cepat. Nah, bagaimana caranya? Ini praktisnya ya. Pertama, bangunlah kehidupan doa. Saudara nggak bisa tiba-tiba bisa berdoa 3 jam. Menurut saya di tempat kami ini banyak orang, banyak nggak semua. Yang bisa doa rame-rame. Tapi dia tidak punya waktu pribadi dengan Tuhan. Saudara, saya bangun itu bertahun-tahun. Mulai dari 15 menit, 30 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam. Saya perlu melatih. Karena saya bukan seperti Pak Jo, merem lihat surga gitu loh. Kadang-kadang ya nggak rasa apa-apa. Tapi saya bilang nggak masalah Tuhan. Pokoknya saya lakukan bagian saya sampai saya ketemu Tuhan. Doa itu dikatakan berdoalah sampai kamu bisa berdoa, katanya begitu. Saya pelajari berbagai macam buku doa. Bukunya udah tak bagi-bagi sih. Tapi Yesus ini memberi contoh sama kita. Pagi-pagi benar. Dia pergi berdoa. Padahal sudah tahu beliau ini, Tuhan Yesus ini habis pelepasan masal, habis KKR. Tapi pagi-pagi benar dia doa. Saya coba ngajarkan ini sama anak-anak saya, belum berhasil. Saya tidur jam 12, tadi malam lewat sedikit. Jam 3 kurang saya sudah bangun. Karena buat saya, waktu pribadi dengan Tuhan itu tempat yang paling penting, prioritas. Dimanapun saya berada. Kalau saudara ikut saya tahu, mau di Amerika saya jam 3 pagi, mau di Australia jam 3 pagi, mau di Maluku Utara jam 3 pagi. Dan itu tidak membuat sakit kok. Sehat, kuat. Tapi mulai bangun. Jangan nggak punya kebiasaan itu mulai dengan 1 jam, nggak bisa bangun. 15 menit. Mungkin setelah sebulan berhasil naikkan setengah jam. Terus. Dan bukan hanya itu, nanti sudah belajar berjalan dengan Tuhan ya. Ini ayatnya, 1 menit dapat PPT-nya. Lanjut, kedua yang penting ini. Bangun rasa lapar akan Tuhan. Smith Wigglesworth berkata begini, ketika engkau kehilangan haus dan lapar, maka engkau berhenti bertumbuh. Kalau kita berhenti bertumbuh maka kita stagnan. Dan Sefanya 1 ayat 12 kalau kita stagnan Tuhan akan menghukum. Bukan karena Tuhan jahat, karena tuntutan iblis semakin tinggi. Bisa nangkap? Nah, bagaimana kita bisa punya haus dan lapar kalau kita makan junk food terus? Tahu makan junk food? Lihat film-film kotor sedikit, baca-baca yang porno sedikit, makan. Coba saudara puasa deh, puasa sosmed, 1 hari aja. Puasa gak makan, 3 hari aja. Saya menemukan kalau saya puasa, saya tuh lebih tajam. Baca Alkitab tuh wow. Saya gak tahu gimana nanti caranya. Sudah tanya Tuhan sendiri, Tuhan apakah aku punya haus dan lapar akan Engkau? Masih punya gak kerinduan? Saya sedang mengembalikan waktu itu dapat nada-nada cinta. Puisi cinta, saya dapatnya nada cinta. Salah satunya bilang gini, aku ingat ketika engkau masih muda. Engkau menyanyikan puisi cinta, mazmur cinta. Saat rendah, saat tinggi, iya Tuhan sudah hilang ini. Lagi harus balik. Karena ini gak boleh hilang. Haus dan lapar
tidak boleh hilang. Nggak mudah loh, saudara, ini udah berapa sesi saudara ikuti. Mungkin sudah kenyang nih jiwa saudara, udah panas. Minta sama Tuhan, Tuhan tolongin saya. Saya haus dan lapar akan Tuhan. Ya, saya baca ini penting, sorry. Karena waktu ya saudara ya. Yesus menjawab dengan mengutip kitab Ulangan, dibutuhkan lebih dari sekedar roti untuk tetap hidup. Dibutuhkan aliran firman yang terus menerus dari mulut Tuhan. Saya terus lagi berdoa sama Tuhan, pokoknya setiap hari. Harus saya dengar suara Tuhan. Rema Tuhan yang khusus. Saya sedang memaksa diri saya. Bahkan kalau perlu terus menerus. Karena kita hidup harus ilahi. Dunia menunggu kita. Amin. Lanjut, dikit lagi Bu. Bangun kehidupan dalam Roh Kudus. Tadi pagi Ibu mengajarkan ingat tanya Roh Kudus. Tapi ini lebih dalam menurut saya. Bahasa Inggrisnya kalau sudah bisa bahasa Inggris itu lebih dalam. Jadi katakan gini, tetapi aku berkata, berjalanlah dan hiduplah dalam Roh Kudus. Bagaimana caranya? Responsif untuk setiap impuls, untuk setiap hal-hal yang Tuhan bukakan. Tiba-tiba mungkin ada WA tentang nubuatan yang baru. Tiba-tiba mungkin Tuhan bukakan surga, Tuhan sedang lepaskan sesuatu. Responsif, artinya saudara alert, waspada. Karena Tuhan ini hari-hari ini sedang ingin memberikan sesuatu sama saudara yang ilahi. Nah, ini harus dilatih. Bagaimana saya melatihnya? Saya selalu, kalau saya lagi sendiri, Roh Kudus, saya ngomong Roh Kudus. Saya berkata Roh Kudus, aku gak bisa tanpa Engkau. Saya mau sharing, Engkau boleh obrak-abrik kok, saya bilang. Asal orang dengar firman Tuhan. Asal orang ketemu Tuhan, buat saya itu the best, yang penting. Bagus gak penting. Emang saya gak bagus kok. Waktu TSOA saya ketemu seseorang bilang begini, sebenarnya ya Koko itu bicara gak menarik, katanya. Tapi saya tahu ada Tuhan, itu lebih penting buat saya. Responsif, dikendalikan serta dibimbing oleh Roh. Maka, perhatikan, kita sering kebalik, kita ngusirin yang daging-daging, enggak, kebalik. Saudara jalan dengan Roh Kudus, yang daging menyingkir dengan sendirinya. Karena ini kedua-duanya enggak bisa disatukan. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging dan hawa nafsu, sifat manusia yang tidak mengenal Allah. Kemarin saya katakan, saya ini suka nonton, saudara. Apalagi film action dengan bintang film yang cantik, saya akan nonton. Seksi sedikit, wow. Tapi saya menemukan sudah berbulan-bulan, saya nggak suka. Saya lebih suka baca buku, baca Alkitab. Walaupun saya nggak jadi Taurat, Talmud ya Bu ya. Kenapa? Buat saya Roh Kudus di dalam saya ini terlalu holy. Saya nggak mau biarkan junk food, sampah, sakit hati, tersinggung, nggak zaman. Lanjut ya, cepat ya, waktu saya tinggal 3 menit. Ini yang penting, bangun rasa aman. Saudara nggak bisa akan jadi pemimpin yang maksimal kalau saudara nggak punya rasa aman. Orang anak buah nanya disangka nyerang kok. Orang kasih tahu disangka diomelin, karena nggak aman di dalam. Ya, contohnya Saul, karena waktu singkat ya. Saul ini kurang apa saudara? Tingginya mengatasi yang lain. Wah, kalau jalan tuh kelihatan gantengnya saudara. Dicintai sama Samuel. Dicium itu dilengkapi sama Samuel. Tapi masalahnya kan dikatakan begini. Bukankah aku suku yang terkecil, minder? Bukankah kaumku yang paling hina? Mengapa Bapak berkata demikian? Dengan kata lain, lu jangan lebay lah gitu. Jangan ngibul lah gitu. Saudara tahu nggak, ketika kita minder, ketika kita insecure, kita itu keluar dari anugerah. Bahasa aslinya begitu. Beresi saudara. Saya ini, menurut saya orang yang paling insecure kok dulu. Orang yang paling minder. Saya kalau jalan itu nyari duit di bawah saudara. Tahu, nggak pernah lihat ke depan.
Saudara akan lihat Yefta, Yerobeam, semua orang yang tidak aman. Percayalah sebaik kita akan selalu ada orang yang lebih baik kok. Akan ada juara-juara berikutnya kok. Tapi kita harus lebih baik dari diri kita sendiri setiap hari. Lucky yang besok harus lebih baik dari Lucky yang sekarang. Amin. Beresi rasa aman saudara ya. Saya buat statement begini, next. Ingatlah, penolakan tidak mendefinisikanmu. Itu memurnikanmu. Apakah motivasimu benar? Apakah kau lakukan buat Tuhan atau buat menyenangkan orang? Saudara bisa dapat PPT-nya, nggak usah difoto ya saudara ya. Next, terakhir. Salah satu yang menggelitik saya lah begini. Saya menemukan semua pemimpin itu orang-orang rajin kok. Kalau kita tidak membiasakan diri rajin dan melatih diri profesional, kita nggak laku kok. Siapa sih yang mau pekerjakan orang yang malas? Gak ada. Kalau misalnya pemimpin saya bilang, "Look, buat ini nih ya." "Ya Bu, tapi sebulan gitu." Udah yang begini jangan jadi pemimpin ya toh. Kalau ibu saya tercinta ini, minta hari ini tuh, harusnya kemarin dikasihnya. Artinya apa? Saya harus menangkap dulu. Satu hari, gimana kalau segini Look, saya udah kasih. Kok cepat banget? Ya sebelum diminta saya sudah siapkan. Bisa nangkap. Itu bisa dilatih. Ya, siapa memberi pimpinan, hendaklah yang melakukannya dengan rajin, dengan kesungguhan, dengan cepat, speed. Ya, oke. Kebiasaan kerja yang profesional mencegah kemiskinan menjadi mitra permanenmu. Ini Alkitab loh, The Passion. Jadi kita harus belajar terus semakin profesional. Maka kemiskinan itu nggak akan jadi mitra saudara. Ya kalau kita satu hari orang biasa buat catering 100. Saya bertanya, kamu lebih besar? Iya. Kalau ada pesanan 1000, kamu siap nggak? Gak siap, gak bisa. Karena itu kan 10 kali lipat. Gak bisa, karena gak pernah upgrade. Ya, mari. Dan jika engkau menunda kerjaan yang bisa kamu lakukan hari ini sampai besok, maka hari esok tidak akan pernah datang. Ini bahasa kerennya procrastination, penundaan. Gak bisa. Yang bisa kau kerjakan hari ini, kerjakan. Tuntaskan, jangan tunda masih ada besok. Gak bisa. Besok belum tentu ada kerjaan lebih banyak lagi. Yesus berkata, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Beresin yang hari ini harus diberesin, beresin. Dan saya tutup dengan ini saudara. Spiritual leadership. Kepemimpinan adalah tentang pengaruh, pelayanan, inspirasi. Pelajari pemimpin yang telah meninggalkan jejak bagimu. Pelajari Pak Yusak, pelajari Pak Agung, pelajari Bu Iin, pelajari Bu Nani, Smith Wigglesworth, Billy Graham. Pelajari. Pelajari pemimpin-pemimpin sekuler yang berhasil. Mungkin Elon Musk, mungkin siapapun. Bagaimana mereka berhasil. Ikuti caranya yang baik. Teladan mereka pada pemikiran, cara mikir mereka, cara sikap mereka, perspektif prioritas pelayanan, karunia dan kehidupan mereka bagaimana. Ini perlu usaha, perlu tekad, perlu kerja keras. Tapi percayalah, kita orang yang akan menikmati hasilnya. Saya yakin, saya kalau lihat Ibu sedang cerita gitu tentang kami semua, tentang anaknya. Beliau itu, saya yakin beliau berkata begini, semua ini tidak sia-sia. Tuhan Yesus memberkati.